Shalom, salam pemulihan. Kita bertemu kembali dalam program Hope for the Souls, pengharapan bagi jiwa, dari Yayasan Rumah Terang Pusat Pengharapan House of Light Hope Center Jakarta. Bersama saya Liva Situmorang, kita mau kembali bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya ketika kita menerima, mendengar, dan memperkatakan firman Tuhan, firman itu berkuasa memulihkan tubuh jiwa roh kita, sehingga kita memiliki pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita mau belajar dalam kitab Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-15. Kitab Lukas dalam perjanjian baru, pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-15. Dalam peringkat firman Tuhan, ke-10 orang kusta. Demikian firman Tuhan, ayat yang ke-15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Haleluya. Judul dari renungan firman Tuhan pagi hari ini, bersyukurlah untuk menuju berkat yang lebih besar lagi. Haleluya. Orang-orang yang memiliki hati yang bersyukur akan selalu memuji Tuhan. Anda sering mendengar mereka berkata, Tuhan memang baik. Kita sering mendengar ini. Mereka tahu bahwa Tuhan adalah penyebab dari setiap berkat yang kita terima. Tetapi ada orang-orang yang mencari Tuhan untuk mendapatkan berkat-berkat, dan saat mereka telah diberkati, menerima berkat dari Tuhan, mereka hanya pergi bersenang-senang. Hati mereka tertarik pada berkat-berkat itu, bukan kepada Dia yang telah memberkati mereka. Yesus bertemu dengan kedua jenis orang itu saat ia memasuki sebuah desa pada suatu hari. 10 penderita kusta berseru kepadanya, Yesus Guru, kasihanilah kami. Lukas pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-13. Jika kita berseru kepada Yesus untuk memperoleh kemurahan, memperoleh kesembuhan, Tuhan selalu mendengarkan kita. Dalam situasi lain, saat 2 orang buta berseru kepada Yesus, kasihanilah kami hai anak Daud, Ia meluangkan waktu untuk memberikan kepada mereka mujizat-mujizat. Dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-27 sampai ke-30. Ke-10 penderita kusta ini berseru kepadanya untuk memperoleh kemurahan hati dari Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berhenti. Ia memandang mereka, ke-10 orang kusta ini, dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Lukas pasal 17 ayat yang ke-14. Tetapi hanya seorang yang kembali dan tersungkur di kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Perhatikanlah kata-kata Yesus berikutnya yang sangat menyedihkan. Bukankah ke-10 orang tadi semuanya menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Lukas pasal 17 ayat ke-17. Bukankah aku telah memberkati ke-10 orang kusta tersebut dengan kesembuhan yang mereka terima? Lalu mengapa hanya 1 orang yang datang kembali dan mengucap syukur? Betapa mirisnya hati Tuhan Yesus saat itu. Padahal tadi di awalnya mereka yang meminta kemurahan hati dari Tuhan Yesus. Mereka fokus. Ke-9 orang lain tadi jelas sadar bahwa Yesuslah yang telah memberikan kesembuhan bagi mereka. Tetapi mereka fokus kepada kesembuhan itu. Mereka lupa kepada siapa pemberi kesembuhan tersebut. Haleluya. Namun mereka tidak bersusah payah untuk kembali dan bersyukur kepada Tuhan Yesus. Sahabat yang kekasih dalam nama Tuhan, biarlah orang berkata tentang kita bahwa saat berkat-berkat datang, kita teringat untuk memberikan pujian, kemuliaan dan kehormatan kepada Tuhan, dan mengakui bahwa Dialah sumber setiap berkat dalam kehidupan kita. Tahukah kita bahwa saat orang itu kembali dan bersyukur kepada Yesus, ia menerima tambahan berkat yang menjadi utuh. Dia tidak hanya menerima berkat kesembuhan. Yesus berkata kepadanya, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tuhan menjadikan kesembuhan daripada orang yang penyakit kusta ini menjadi utuh. Bukan hanya tubuhnya yang tahir, tapi imannya menyelamatkan orang yang telah disembuhkan. Ke-9 orang tersebut hanya menerima kesembuhan secara jasmani, secara lahiriah dalam tubuh mereka. Tetapi yang 1 orang kembali menerima kesembuhan jasmani dan hidupnya dipulihkan Tuhan. Dan dia menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Haleluya.
Dalam Lukas pasal 17 ayat 19. Ia bukan saja ditahirkan dari penyakit kusta, melainkan juga memperoleh kembali jari-jari tangan dan jari-jari kakinya, dan dia juga menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, jika hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur kepada Tuhan, mari tempatkan diri kita menjadi seorang yang mau kembali kepada Tuhan dan menerima berkat lebih besar lagi dengan kita mengucap syukur. Haleluya. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh membawa pemulihan bagi kita. Rema dari renungan firman Tuhan pagi hari ini, jika kita memuji Tuhan dan bersyukur kepadanya atas berkat-berkatnya, kita menempatkan diri kita sendiri untuk menerima berkat-berkat yang lebih besar lagi. Terpujilah Tuhan pada saat pagi hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Salam pemulihan.